مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Sebelum kita melanjutkan kajian biografi daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam, perlu sedikit kami sampaikan. Ada yang bertanya kepada Al-Fakir, hukum cangkok menggunakan organ tubuh khinzir, babi atau anjing. Katanya ada informasi di luar negeri ada operasi cangkok hati menggunakan hati babi dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan operasinya berhasil. Nah, ini kalau manusianya muslim, nah di sini muncul problem. Kalau non muslim tidak ada masalah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, anjing dan babi di dalam hukum agama Islam termasuk kategori najis, dan najis yang berat, mughalladhah. Seluruhnya dalam mazhab Syafi'i, apabila dikatakan anjing dan babi, maka dari seluruh tubuh anjing dan babi semuanya najis. Itu mazhab Syafi'i. Jadi semuanya najis. Liurnya najis, bulunya najis, organ dalamnya juga najis. Luar biasa. Masalah ini di zaman dulu tidak terjadi dan tidak pernah ada, tapi terjadi di zaman kita. Yang luar biasanya, ulama-ulama ahli fikih mereka sudah membahas ratusan tahun yang lalu masalah seperti ini, padahal kasusnya belum ada. Selalu saya katakan, para fuqaha, para ahli fikih, di dalam kitab-kitab mereka itu ada kalanya masalah-masalah yang belum terjadi mereka sudah jelaskan. Bahkan kita ketika membaca itu merasa aneh, tapi di dalam fikih dijelaskan semuanya. Karena hukum ini hukum yang wadih, hukum Islam adalah hukum yang jelas, semuanya ada. Bisa dengan ilham Allah berikan kepada mereka sehingga mereka menulis masalah-masalah seperti itu. Nah, contoh seperti yang terjadi saat ini, mencangkok menggunakan hati babi, operasi dan berhasil. Kalau dia seorang muslim, sudah dijelaskan di dalam kitab fatwa, kumpulan fatwa-fatwa seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab fatwa beliau, Al-Imam Ar-Ramli di dalam fatwa beliau, dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Mereka mengatakan hukum asal anjing dan babi semuanya itu najis, maka haram digunakan. Hukum asal tidak boleh digunakan. Untuk kesehatan sekalipun itu mereka melarang menggunakan segala sesuatu yang berasal dari babi dan anjing. Itu hukum bakunya, hukum asalnya. Jika ada obat
atau sesuatu yang halal bisa menjadi obat tersebut, maka status anjing dan babi haram kita gunakan jika ada yang halal. Tapi kasusnya berbeda jika obat-obat yang halal tidak ada, atau ada tapi belum ditemukan obatnya. Namun yang berhasil secara medis, kita ambil contoh yang kejadian hati babi. Ternyata menggunakan hati kambing tidak cocok, menggunakan hati sapi tidak cocok. Ini kan halal, sapi, kambing. Yang cocok hati babi. Dan penelitian belum temukan cangkok hati yang sukses menggunakan hati hewan yang lain kecuali hanya babi. Tidak ada yang halal. Pada waktu itu dibolehkan. Karena hukumnya apa? Darurat. Tidak ada lagi. Kalau enggak bisa meninggal dia. Itu yang dikatakan di dalam kitab Fatawa Imam Romli, fatwanya Ibnu Hajar. Walaupun kedua-duanya berbeda pendapat. Yang satu masih mengotot tetap haram, tapi yang satu masih dibolehkan kalau darurat. Ada kaidah menyatakan ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang, tapi biqadril hajah, digunakan sesuai kebutuhan saja, tidak boleh lebih. Jadi hukumnya kalau darurat tidak ada lagi yang lain, dan sukses secara medis menyatakan bahwa hati babi ini saja yang bisa, maka boleh digunakan jika tidak ada yang halal. Tapi kalau berbicara keyakinan, semua penyakit itu ada obatnya yang halal. Mungkin belum ditemukan. Keyakinan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala bihi dawa'an." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan satu penyakit terkecuali Allah juga sudah turunkan obatnya. Di dalam kitab berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, ada kitab berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat. Ada penyakit pasti ada obat. Itu kitab ditulis oleh Ibnul Qayyim berjudul Kitabud Da' wad Dawa. Jadi obat ada yang halal. Kalau yang haram saja ada, pasti Allah jadikan yang halal juga ada. Cuma hanya masalahnya mungkin belum ditemukan. Kalau memang belum ditemukan obat yang halal, sedangkan dia sangat butuh penyembuhan waktu itu, kritis hati, yang ada yang cocok hanya hati babi, dibolehkan dalam syariat kita seukuran untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi kalau masih ada yang halal, maka hukumnya haram. Saya katakan bahwa obat itu ada yang halal dari semua penyakit. Ada kejadian di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menemui Rasul. Dia menyatakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ini penyakit, saya sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Tapi tabib, seorang dokter di zaman itu mengatakan, saya punya penyakit hanya bisa sembuh dengan cara meminum khamar, meminum minuman keras." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa bidawa'in walakinnahu da'." Sesungguhnya khamar itu bukan obat, akan tetapi khamar itu adalah penyakit. Nah, hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al dawa'an
Wa fir riwayah syifaan, sesungguhnya innallaha lam yaj'al, sesungguhnya Allah tidak menjadikan dawaan, obat. Wa fir riwayah syifaan, penawar. Riwayat yang satu menyatakan syifaan, penawar, obat penawar. Innallaha lam yaj'al dawaan wa fir riwayah syifaan fi ma hurrima alaih. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat pada sesuatu yang telah Allah haramkan. Itu hadis Rasul. Maksudnya pasti ada obat yang halal. Tapi kalau berbicara darurat dibolehkan dalam ilmu fikih. Karena kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahzura. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Tapi biqadril hajah, seukuran hajat, kebutuhan. Ada kitab kompilasi yang menjelaskan perbedaan pendapat, di antaranya masalah tadi obat yang haram dan halal apakah boleh digunakan. Ketika tidak ada obat yang halal, kita gunakan obat yang haram. Itu dibahas secara panjang lebar dan terjadi perbedaan pendapat di antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Romli. Ditulis dalam sebuah kitab berjudul Fathul Ali. Fathul Ali, di situ mereka menjelaskan masing-masing argumentasinya. Yang mengatakan tetap haram, babi itu tetap haram mutlak walaupun digunakan obat. Ada pendapatnya. Pendapat kedua mengatakan bisa ketika darurat, juga mereka punya argumentasi dan punya dalil-dalilnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau tidak ada yang halal, obat yang halal dan memang membahayakan dirinya, kalau tidak segera dicangkok hatinya, pada waktu itu dibolehkan. Nah, itu bagi yang bertanya, itu saya sudah menjawab pertanyaan tersebut dan bisa dirujuk di dalam kitab Fatawa. Luar biasa, sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Abad ke-9 Hijriah itu sudah dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Walaupun pembahasannya bukan masalah cangkok hati, mereka menganalogikan masalah tulang manusia remuk hancur, kemudian mereka ingin menyambung tulangnya menggunakan tulang hewan. Ternyata tulang-tulang hewan yang lain yang halal tidak cocok. Yang cocok tulang anjing sama tulang babi, dipakai, cocok. Ternyata cocok. Disitulah pembahasan para fuqaha. Nah, ini halal apa haram? Dia cocok hanya tulang babi atau tulang anjing. Kalau tidak salah Imam Romli mengatakan, Imam Romli mazhab Syafi'i, kita berbicara mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain nanti panjang. Imam Romli mengatakan boleh, karena yang cocok hanya tulang itu, tulang anjing sama tulang babi. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tetap tidak boleh. Nah, itu dua pandangan tentang masalah tersebut.